Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sosok Dewi Bulan kembali menjadi sorotan publik setelah videonya yang berisi tantangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penghinaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibat tindakan tersebut, Dewi Bulan dinilai telah melukai perasaan umat Islam serta melakukan penistaan terhadap agama yang memicu kemarahan besar di kalangan Muslim. Tindakan Dewi Bulan yang mencakup tantangan terhadap Tuhan dan penghinaan terhadap simbol-simbol agama dianggap sebagai perbuatan yang tidak pantas dan provokatif. Banyak pihak khawatir bahwa pernyataan dan tindakannya dapat memicu ketegangan di masyarakat, terutama jika publik menganggap bahwa Dewi Bulan adalah seorang non-muslim. Meskipun demikian, penyebaran video hoaks yang mengklaim bahwa Dewi Bulan telah menerima hukuman Tuhan dan kini terbaring dalam kondisi sekarat di rumah sakit juga tidak dapat dibenarkan. Pernyataan yang menyebut bahwa individu dalam video tersebut adalah Dewi Bulan adalah tidak tepat, sebab orang yang sedang sakit dalam video itu adalah seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Sunniti yang dikenal sebagai sosok yang menentang Tuhan. Maka dari itu, perlu adanya klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terkait permasalahan ini, menarik untuk dibahas bahwa Sunniti dikenal sebagai individu yang secara terang-terangan meminta azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hal ini, Sunniti kembali lagi mengingatkan kita sosok pendeta yang memiliki perilaku serupa dengan Sunniti. Sebelumnya, ada dua pendeta diketahui telah melakukan tindakan tidak terpuji dengan membakar Al-Quran. Aksi pembakaran tersebut didasarkan pada anggapan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mengandung kebencian, serta keyakinan mereka bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi palsu. Pada awalnya, rencana pembakaran Al-Quran direncanakan oleh pendeta Terry Jonas beserta rekan-rekannya sebagai bentuk peringatan atas peristiwa serangan teror 11 September beberapa tahun silam. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Sebagai gantinya, dua orang pengikutnya, yakni Bob Ould dan Danny Allen, melaksanakan aksi pembakaran Al-Quran tersebut. Insiden pembakaran dilakukan di halaman belakang rumah pendeta Bob Ould yang berlokasi di Springfield. Ia berdalih bahwa tindakannya merupakan pesan dari Tuhan. Prosesi pembakaran kitab suci tersebut disaksikan oleh sejumlah orang, termasuk beberapa awak media. Kedua pendeta tersebut menuangkan cairan pembakar ke atas dua mushaf Al-Quran, serta beberapa teks Islam lainnya, lalu menyalakannya dengan api hingga kitab suci tersebut menjadi abu. Pendeta Bob Ould dan Danny Allen menyebut tindakan mereka sebagai demonstrasi damai. Namun, aksi mereka justru mencerminkan kurangnya toleransi terhadap agama Islam. Padahal, Islam sendiri senantiasa mengajarkan toleransi serta penghormatan terhadap agama lain, termasuk kitab-kitab suci agama lain. Aksi provokatif yang dilakukan oleh pendeta Bob Ould dan Danny Allen mendapat tanggapan dari komunitas Muslim di Yordania. Sebagai respons terhadap tindakan provokatif tersebut, umat Muslim di Yordania memilih untuk menunjukkan sikap simpatik dengan memberikan bunga kepada pimpinan gereja terbesar di negara itu yang berlokasi di Amman. Pemberian bunga tersebut dimaksudkan sebagai simbol toleransi dan kerendahan hati umat Islam Yordania dalam menghadapi provokasi pembakaran Al-Quran. Pemimpin aksi tersebut, Said Ali, menyatakan bahwa gagasan pemberian bunga berawal dari keyakinan bahwa tindakan provokatif sebaiknya direspons dengan pendekatan damai. Ia meyakini bahwa dengan menanggapi provokasi secara damai, potensi terjadinya konflik yang tidak diinginkan dapat dihindari. Kelompok Muslim di Yordania yang merespons tindakan pembakaran Al-Quran bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian. Sebagai simbol dari pesan damai tersebut, para pemuda Muslim menyerahkan bunga kepada seorang pendeta gereja bernama Pendeta Konstantin Karmase yang mewakili gereja dalam menerima delegasi pemuda Muslim. Dalam kesempatan serah terima tersebut, Pendeta Konstantin Karmase turut menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada para peserta aksi. Dalam pidatonya, Pendeta Konstantin Karmase menyampaikan pandangannya bahwa tindakan pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh beberapa pendeta adalah bentuk fanatisme yang bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Menurutnya, seorang pendeta seharusnya menyebarkan cinta kasih dan toleransi, sehingga tindakan provokatif semacam itu tidak mencerminkan nilai-nilai Kristen yang sesungguhnya, dan mereka yang terlibat tidak layak untuk memimpin gereja. Isu pembakaran Al-Quran kembali mencuat
setelah beredarnya sebuah foto yang menunjukkan seorang pria tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Foto tersebut memperlihatkan seorang pasien yang memiliki kemiripan dengan pendeta yang sebelumnya terlibat dalam aksi pembakaran Al-Quran. Akibatnya, banyak pihak yang mengaitkan kondisi pria tersebut sebagai azab akibat perbuatannya yang tercela. Dalam foto yang beredar, pria yang dirawat di rumah sakit tersebut tampak mengalami kondisi yang serius, di mana hampir semua jari di kedua tangannya tampak melepul, membusuk, dan menghitam. Berdasarkan pernyataan dari seorang dokter di Hospital of the Universe, Pennsylvania, di tempat pria tersebut dirawat, disebutkan bahwa luka di tangannya mengeluarkan bau tidak sedap. Namun, tidak terdapat keterangan resmi yang menyatakan bahwa kondisi yang dialami pria tersebut merupakan azab akibat perbuatannya. Untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, tim verifikasi dari Islam Populer melakukan investigasi lebih lanjut dengan menggunakan fitur pencarian gambar Google. Hasilnya menunjukkan bahwa foto pria dengan tangan yang menghitam tersebut sebenarnya merupakan foto yang diambil pada tahun 2012. Pria dalam foto tersebut diketahui bernama Paul Gallurt, yang mengalami wabah penyakit mematikan yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Penyakit Yersinia pestis, yang juga dikenal sebagai wabah pes, pernah menyebar luas di Eropa antara tahun 1346 hingga tahun 1353 dan mengakibatkan kematian sepertiga populasi di benua tersebut. Paul Gallurt, yang dikabarkan sebagai pendeta yang terkena azab karena membakar Al-Quran, sebenarnya adalah seorang tukang las yang mengalami kehilangan jari tangan dan kakinya akibat penyakit tersebut. Akibat kondisi kesehatannya, ia tidak lagi mampu bekerja dan mencari nafkah. Terkait peristiwa pembakaran Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan kepada umat Islam untuk tidak membawa mushaf Al-Quran ke wilayah yang dikuasai oleh kaum non-Muslim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam untuk bepergian ke negeri musuh dengan membawa Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam penjelasannya, Ibnu Abdul Bar menyatakan bahwa para ulama fikih telah sepakat mengenai larangan membawa mushaf Al-Quran ke wilayah musuh karena adanya kekhawatiran terhadap keselamatan dan keamanannya. Imam An-Nawawi juga menegaskan bahwa larangan ini berlaku jika terdapat kekhawatiran bahwa mushaf akan dihina atau direndahkan oleh kaum non-Muslim. Namun, apabila tidak ada potensi penghinaan atau penyalahgunaan, maka tidak ada larangan untuk membawa Al-Quran dalam perjalanan ke negeri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam dilarang memberikan mushaf Al-Quran kepada orang-orang non-Muslim jika terdapat kekhawatiran bahwa mereka akan menghinanya atau menyalahgunakannya. Namun, dalam kondisi tertentu, Islam mengajarkan sikap toleransi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 6, yang menegaskan bahwa apabila ada seseorang dari kaum musyrik yang ingin mendengarkan firman Allah, maka ia harus diberikan kesempatan, kemudian diantarkan ke tempat yang aman baginya. Tindakan pembakaran Al-Quran tidak boleh dianggap remeh, karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Kitab suci ini memiliki nilai kesakralan yang sangat tinggi di mata kaum muslim. Terlepas dari berbagai informasi yang beredar yang mengaitkan kondisi Paul Gallurt dengan hukuman akibat tindakan pembakaran Al-Quran, faktanya kondisi medis yang dialaminya disebabkan oleh penyakit yang telah dikenal dalam sejarah medis dan bukan akibat fenomena supranatural.